Selamat datang kembali. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah sempat kupas ya soal fenomena Al-Quran Mahjura. Betul, Al-Quran yang diabaikan. Dan banyak sekali yang penasaran. Oke, kita tahu fenomenanya ada, tapi pertanyaan intinya, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bikin itu terjadi? Dan misi kita kali ini agak beda. Kita nggak akan lihat dari kacamata pengamat luar. Oh, Justru kita akan coba bedah dari dalam Al-Quran itu sendiri. Kita mau lihat diksi apa, pilihan kata apa yang Al-Quran pakai untuk menjelaskan distraksi-distraksi itu. wah, menarik. Jadi kita memetakan distraksi pakai manual dari sumbernya langsung. Oke deh, ayo kita bongkar. Yang menarik di sini tuh, Al-Quran itu bukan cuma kitab perintah dan larangan ya. Bukan sekedar buku hukum. Betul. Ia itu semacam manual psikologis yang sangat detail. Al-Quran itu memetakan dengan presisi apa saja penghalang atau distraksi yang bisa bikin manusia lalai. Kita akan fokus ke beberapa istilah kuncinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar kali ya. Kalau bicara distraksi, yang pertama kali kepikiran pasti gemerlap dunia. Al-Quran punya istilah yang kuat banget untuk ini, yaitu zinah. Seringnya kan diterjemahkan perhiasan atau keindahan, tapi rasanya maknanya lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Al-Quran, misalnya di surah Al-Hadid ayat 20, itu mendefinisikan esensi kehidupan dunia sebagai satu paket. Satu paket. Isinya apa aja tuh? Isinya itu permainan atau laib, lalu senda gurau atau lahu, dan yang ketiga, perhiasan atau zinah. Ayatnya itu melukiskan kehidupan dunia sebagai permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, dan saling berbangga tentang banyaknya harta dan anak. Al-Quran kemudian kasih peringatan. Oke. Kalau paket ini nggak diimbangi dengan kesadaran akan tujuan akhir, yaitu akhirat, semuanya jadi mata ulu hurur, Mata hurur. Apa itu? kesenangan yang menipu. Sesuatu yang kelihatan nyata dan berharga banget di dalam game, padahal di dunia nyata itu cuma ya fata morgana pixel. Oke. Jadi, zina ini bukan sesuatu yang buruk secara inheren dong, tapi fungsinya lebih sebagai ujian. Begitu logikanya. Persis, keindahan di bumi ini sengaja diciptakan sebagai zinatan, sebagai perhiasan untuk satu tujuan spesifik. Apa tujuannya? Untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik dan siapa yang malah terlena sama kilaunya. Nah, Al-Quran lalu menunjuk dua bentuk zina yang paling spesifik. Dua ya? Iya, yang paling sering melalaikan manusia, yaitu harta dan anak-anak, atau al-malu wal banuna. Wah, ini langsung kena ke inti perjuangan kita sehari-hari, cari nafkah buat keluarga, besarin anak. Gimana Al-Quran membingkai dua hal yang kita cintai ini sebagai potensi distraksi? Bingkainya itu soal prioritas. Di surah Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman. Saya bacakan ya ayatnya. Silahkan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang kekal, al-baqiyatus salihat, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Wow. Di situ kontrasnya tajam sekali ya. Di satu sisi ada zinatul hayati dunya, Perhiasan yang sifatnya sementara, dan di sisi lain ada al-baqiyatus solihat, amal soleh yang dampaknya abadi. dan perlu dicatat ya, ayat ini sama sekali nggak melarang kita punya harta atau cinta anak, bukan itu poinnya. Bukan. Ayat ini ngajak kita buat kalibrasi ulang skala prioritas. Pertanyaannya bukan boleh nggak punya perhiasan, tapi apakah kita terlalu sibuk moles perhiasan fana ini sampai lupa investasi buat yang kekal? Nah, disinilah benang merahnya jadi jelas banget. Ketika fokus kita, energi kita semua tersedot oleh zina, Pengejaran materi, kemewahan, iya bahkan kebanggaan berlebih sama pencapaian anak, secara otomatis waktu untuk interaksi sama Al-Quran jadi terkikis. habis. Al-Quran pun jadi mahjuroh, terabaikan fungsinya. Bukan karena kita benci, tapi karena kita terlalu sibuk sama perhiasan lain. Tepat. Pengabaian itu seringkali bukan hasil penolakan aktif loh, tapi efek samping dari distraksi yang kita nikmati. Oke, jadi kalau zinah itu soal daya tarik visual dan material, gimana Al-Quran membahas distraksi yang sifatnya lebih informasional, kebisingan konten yang kita hadapi tiap hari gitu? Nah, ini dia. Al-Quran punya istilah yang luar biasa relevan buat zaman kita. Lahwal hadith. Lahwal hadis. Secara harfiah artinya perkataan yang sia-sia.
atau hiburan yang melalaikan. Ini spektrumnya luas banget. Mulai dari gosip, debat kusir di medsos, sampai konten apapun yang tujuannya cuma satu. Apa itu? Bikin pendengarnya lalai dari mengingat Allah. Ini kita banget ya. Scroll tanpa henti, binge watching serial, dengerin podcast gosip berjam-jam. Memang. Coba kita lihat surah Luqman ayat 6. Presisi sekali menggambarkannya. Oke. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan yashtari, perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Sebentar. Kata kuncinya yashtari ya, yang artinya membeli. Betul. Ada usaha aktif, ada modal yang dikeluarkan untuk dapat distraksi itu. Saya jadi kepikiran, modal itu bukan cuma uang kan? Kita membeli lahwal hadis ini dengan waktu kita yang berharga. Dengan kuota internet. Dengan energi mental kita. Kita secara sadar menukar aset-aset itu dengan konten yang seringkali nol faedahnya. Analisis yang sangat tajam. Dan tujuan akhirnya kata ayat itu, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Menyesatkan di sini mungkin bukan berarti jadi murtad ya. Bukan, lebih ke penyesatan prioritas. Jalan menuju pemahaman Al-Quran yang harusnya lurus, jadi berbelok, terhalang semak belukar konten nirfaedah. Ini memunculkan pertanyaan penting sih. Apa semua hiburan itu lahul hadis? Batasannya di mana? Batasannya ada di efeknya. Apakah hiburan itu bikin kita lebih seger buat ibadah, atau malah bikin kita makin lalai? Apakah setelah nonton itu kita jadi lebih bijak, atau cuma ngerasa buang-buang waktu? Oke. Paham. Al-Quran itu bukan anti hiburan, tapi sangat waspada sama hiburan yang jadi candu. Dari zina yang memikat mata, lahul hadis yang memikat telinga, ada satu lagi distraksi yang sifatnya sangat sosial. Tadi kita sempat singgung papan skor itu, fenomena flexing atau pamer. Penasaran saya, Al-Quran punya istilah spesifik buat obsesi pamer ini nggak? Oh, tentu saja. Al-Quran punya satu surah penuh yang khusus mendiagnosis penyakit ini. Istilahnya, at-takatsur. At-takatsur. Artinya, bermegah-megahan atau berlomba-lomba memperbanyak. Ini obsesi menumpuk. Numpuk harta, numpuk pengikut, numpuk gelar, apapun yang bisa jadi metrik kehebatan di mata manusia. Penyakit zaman now yang ternyata diagnosisnya udah ada dari 14 abad lalu ya. Dan kayaknya di era media sosial penyakit ini jadi lebih nular. Benar, dan diagnosis Al-Quran itu sangat lugas, menusuk surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Gimana bunyinya? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Terjemahannya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Wow. Ayat ini seperti vonis ya, obsesi takatsur ini, kata Al-Quran, adalah bius anestesi yang sangat kuat. Efeknya baru hilang ketika realitas kematian datang. Baru sadar pas udah terlambat. Baru sadar kalau perlombaan itu udah bikin kita lalai dari tujuan sejati. Frasa hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kubur itu, kuat sekali maknanya. Ini juga mengingatkan saya ke hustle culture modern. Betul. Di mana kita didorong buat terus produktif, terus pamer pencapaian, nggak ada waktu jeda, apalagi buat refleksi mendalam kayak tadabbur Al-Quran. Dan itulah bahayanya at-takatsur. Dia menciptakan ilusi bahwa nilai kita ditentukan oleh angka yang bisa dipamerkan. Padahal Al-Quran ngajarin sebaliknya. Nilai kita itu ditentukan oleh kualitas amal soleh yang tersembunyi. Al-Baqiyatus Shalihat tadi ya? Iya. Dua sistem nilai yang bertolak belakang. Kalau sibuk ngejar yang satu, pasti kita abai sama yang lain. Oke, kita udah bahas kemewahan, konten, status. Tapi gimana dengan kesibukan yang lebih wajar? Kayak pekerjaan, bisnis. Sering banget ini jadi alasan, maaf nggak bisa ikut kajian, ada meeting, atau nanti deh baca Qur'annya, balas email klien dulu. Ini juga dipotret dengan sangat jelas. Ada teguran halus tapi tegas di surah Al-Jumu'ah. Oh ya? Konteksnya dulu, sebagian sahabat lagi dengerin khutbah Jumat, terus ada kafilah dagang datang bawa barang plus hiburan, nah sebagian dari mereka langsung bubar ninggalin khutbah. Kejadian spesifik tapi pesannya pasti universal ya? Sangat. Coba kita dengarkan ayat 11 dari surah Al-Jumu'ah.
Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan, tijarah, atau permainan, lahu, mereka segera bubar menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri, berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Di situ ada dua kata kunci, tijarah dan lah. Bisnis dan hiburan. Dua pilar utama kehidupan modern, kan? Betul. Dan yang menarik, yang dikritik bukan bisnis atau hiburannya, tapi tindakan segera bubar menuju kepadanya. Ini murni soal pergeseran skala prioritas. Tepat sekali. Ayat ini cermin buat kita. Ketika panggilan untuk terkoneksi dengan Allah, entah itu sholat atau majelis ilmu, berhadapan langsung dengan prospek untung materi atau kesenangan sesaat, Pilihan yang kita ambil detik itu menunjukkan di mana prioritas kita yang sesungguhnya. Dan akumulasi pilihan-pilihan kecil itulah yang menentukan apakah Al-Quran jadi pedoman hidup kita atau cuma jadi pajangan. Jadi kalau kita rangkum nih ya, Al-Quran sendiri sudah ngasih diagnosis yang sangat presisi soal penyakit lalai ini. Bukan cuma zina yang umum, tapi juga ada law al-hadis, konten nirfaedah, Ada at-takatsur, obsesi pamer. sampai pergeseran prioritas ke tijarah dan law, bisnis dan hiburan. Peta distraksinya tuh udah jelas banget digambar. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Semua distraksi yang kita bahas ini, keindahan, hiburan, kekayaan, status, pada dasarnya kan netral ya. Iya juga, bahkan bisa jadi nikmat. Bisa jadi nikmat, harta bisa jadi jalan ke surga lewat sedekah, hiburan bisa buat lepas penat biar ibadah lebih berkualitas. Berarti ujiannya bukan pada keberadaan hal-hal itu, tapi gimana kita menempatkannya dalam hierarki prioritas hidup kita. Begitu. Tepat. Tantangannya soal kalibrasi internal. Siapa yang jadi tuan, siapa yang jadi pelayan. Apakah kita yang mengendalikan distraksi ini, atau kita yang dikendalikan olehnya? Karena ketika posisinya di hati kita, menggeser interaksi kita dengan petunjuk Allah, saat itulah nikmat berubah jadi penghalang. Ini meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Setelah kita melihat peta distraksi yang begitu rinci dari dalam Al-Quran ini, pertanyaan reflektifnya mungkin bukan lagi apa yang membuat kita abai. Bukan lagi apa? Pertanyaannya bergeser menjadi mengapa kita, yang sudah diberitahu dengan sangat jelas di mana letak jebakannya, terkadang masih secara sadar memilih untuk teralihkan.